Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen Belanda, Ahad 28 Juni 2026. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan, meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Máximo Quilez. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quilez dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil di Assen membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin di papan klasemen Moto3 musim 2026. Namun posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danish yang finish ke-7 di Assen mendapat tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda. Danish kini menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan 82 poin, sedangkan Veda berada di urutan ke-7 dengan jumlah poin yang sama. Kegagalan finish di Assen membuat Veda belum mampu memangkas jarak dari para pembalap di 5 besar. Ia kini tertinggal 20 poin dari Brian Uriarte dan Marco Morelli yang sama-sama mengoleksi 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Máximo Quilez semakin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspar Team itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quilez kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 190 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Sementara itu, Máximo Quilez makin kukuh di puncak klasemen sementara setelah menjuarai GP Belanda. Pembalap CFM Auto Gaviota Aspar Team itu menyelesaikan balapan dengan waktu 33 menit 51,801 detik dan berhak atas tambahan 25 poin. Kemenangan tersebut membuat Quilez kini mengoleksi 211 poin, unggul 90 poin atas Alvaro Carpe yang berada di posisi kedua dengan 121 poin. David Almanza naik ke posisi ketiga klasemen dengan 190 poin setelah finish kedua di Assen, sedangkan Brian Uriarte dan Marco Morelli sama-sama mengumpulkan 102 poin di posisi ke-4 dan ke-5. Pada balapan GP Belanda, podium ditempati Quilez, Almanza, dan Morelli. Valentin Perone finish ke-4, disusul Jesus Rios, Brian Uriarte, Hakim Danish, Joel Kelso, Adrian Fernandez, dan Casey O'Gorman yang melengkapi posisi 10 besar. Adapun Rico Salmela yang sempat berada di kelompok 5 besar turun ke posisi ke-11 dalam klasifikasi akhir setelah mendapat penalti 6 detik. Klasemen sementara Moto3 2026 setelah GP Belanda. Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Pembalap Honda Tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi ke-5 saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Máximo Quilez. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quilez dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil tersebut membuat Veda pulang tanpa tambahan poin dari putaran Moto3 Belanda 2026. Sementara itu, Máximo Quilez keluar sebagai pemenang setelah menyelesaikan balapan 20 lap di posisi terdepan. Kemenangan itu sekaligus melengkapi akhir pekan impresif Quilez setelah sebelumnya meraih pole position pada sesi kualifikasi. Pembalap Honda Tim Asia Veda Ega Pratama gagal menyelesaikan balapan Moto3 Belanda 2026 setelah mengalami kecelakaan saat masih bersaing di kelompok terdepan. Pembalap asal Indonesia itu harus mengakhiri balapan lebih awal setelah terjatuh pada lap ke-8 di tikungan 45. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Insiden terjadi ketika roda belakang motornya kehilangan traksi sehingga motor sulit dikendalikan dan akhirnya terjatuh. Meski sempat bangkit dan membawa motornya kembali ke area pit, Veda memutuskan tidak melanjutkan balapan sehingga dinyatakan gagal finish. Sementara itu, kemenangan Moto3 Belanda menjadi Máximo Quilez. Pebalap CFM Moto Gaviota Aspar Team tersebut finish di posisi pertama disusul David Almanza di urutan kedua dan rekan setimnya Marco Morelli yang melengkapi podium ketiga.
Memulai balapan dari posisi ke-7, Veda langsung tampil agresif sejak lampu start padam. Ia mampu mempertahankan posisinya di kelompok depan pada lap pembuka. Marcus Uriarte sempat memimpin balapan selepas putaran pertama, sedangkan Veda turun ke posisi ke-9. Namun situasi berubah ketika Uriarte melebar di tikungan pertama dan kehilangan beberapa posisi. Insiden yang dialami Alvaro Carpe dan Adrian Cruces dimanfaatkan Veda untuk naik ke posisi ke-6. Tak lama berselang, pembalap berusia muda itu terus menunjukkan kecepatannya hingga berhasil menembus posisi ketiga pada lap kedua. Memasuki lap keempat, David Almansa memimpin jalannya balapan, diikuti Maximo Quiles dan Veda di posisi ketiga. Veda terus memberikan tekanan kepada Quiles sebelum akhirnya berhasil merebut posisi kedua. Tak berhenti di situ, Veda bahkan sempat mengambil alih pimpinan lomba setelah menyalip Almansa. Namun keunggulan tersebut hanya bertahan sesaat karena Almansa kembali merebut posisi pertama di tikungan ke-16. Memasuki lap ke-6, persaingan semakin ketat. Hakim Danis dan Quiles sempat menyalip Veda, tetapi Veda mampu merebut kembali posisi ketiga setelah Quiles melebar di tikungan terakhir. Memasuki lap ke-7, Veda kembali kehilangan beberapa posisi setelah melebar di salah satu tikungan hingga turun ke posisi ke-8. Tak lama kemudian, ia kembali terdorong ke posisi ke-10. Nasib kurang beruntung menghampiri Veda pada lap ke-8. Saat melintasi tikungan 45, motor yang dikendarainya kehilangan grip pada roda belakang sehingga ia terjatuh. Veda tidak mengalami cedera serius dan berjalan kembali ke pit, namun memutuskan menghentikan balapan. Di barisan depan, duel antara Maximo Quiles dan David Almansa terus berlangsung hingga lap-lap terakhir. Quiles beberapa kali saling salip dengan Almansa sebelum akhirnya mampu mempertahankan posisi terdepan hingga garis finish. Points for Batama. Oh, he lost the rear, didn't he, coming out of four. And then the momentum as he slid. Meski didera kekecewaan mendalam, Veda dilaporkan tidak menderita cedera serius. Ia mampu bangkit berdiri sendiri dan menuntun motornya kembali ke pit. Namun dipastikan tidak dapat melanjutkan balapan. Duel sengit Quiles atasi Almansa. Setelah Veda tersingkir, fokus perebutan podium juara mengerucut pada 3 pembalap, yakni Almansa, Quiles, dan pembalap asal Malaysia Hakim Danish. Ketiganya sempat membuat jarak hingga 1 detik dari rombongan di belakangnya saat balapan menyisakan 5 putaran lagi. Memasuki 3 lap pamungkas, kekuatan fisik dan mental menjadi penentu. Hakim Danish yang kehabisan ban mulai keteteran dan terlempar dari zona podium setelah dilewati oleh rombongan pembalap lain, termasuk Marco Morelli. Pada putaran terakhir, Maximo Quiles menunjukkan pertahanan yang solid dari gempuran David Almansa di area tikungan terakhir, Final Chicane. Quiles sukses menyentuh garis finish di posisi pertama, disusul ketat oleh Almansa di tempat kedua, dan Marco Morelli yang draft mengunci podium ketiga. Hasil Moto3 Belanda 2026. Berikut hasil lengkap balapan Moto3 Belanda 2026, Minggu 28 Juni 2026. 1M Quiles, CFMO Gaviota Aspartim. 2D Almansa, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. 3 Marco Morelli, CFMO Gaviota Aspartim. 4 V Perone, Red Bull KTM Tech 3. 5 Jerios, Rivacolt Sniper Steam. 6 B Uriarte, Red Bull KTM Ajo. 7 Hakim Danish, Aeon Credit MT Helmets MSI. 8 J Kelso, GYRD Racing. 9 AR Fernandez, Leopard Racing. 10 CO Garmin, SIG 58 Squadra Corse. 11 R Salmela, Red Bull KTM Tech 3. 12 JST Ban, Level Up MTA. 13 R Yamanaka, Aeon Credit MT Helmets MSI. 14 Ember Tele, Level Up MTA. 15 EOSHE, GYRD Racing. 16 S Ogden, SIP Green Power. 17 El Ramar Storfer, SIG 58 Squadra Corse. 18 Gepini, Leopard Racing. 19 Encararo, Rivacolt Sniper Steam. Tidak diklasifikasikan, did not finish, DNF. M Uriarte, Liqui Moly Dynavolt Intact GP. A Carpe, Red Bull KTM Ajo. V Pratama, Honda Team Asia. Z Mitani, Honda Team Asia. C Bukananan, Kode Motorsports. A Cruces, SIP Green Power. Pembalap Indonesia yang tergabung dalam Honda Team Asia mengalami kecelakaan di lap ke-8 saat balapan utama di sirkuit Assen Belanda, Minggu sore. Veda memulai balapan sepanjang 20 lap dari posisi ke-7. Ia sempat melorot ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama. Namun ia perlahan mampu memperbaiki posisinya dan bahkan sempat merangsek masuk ke posisi 3 besar dalam perebutan podium. Bahkan ia sempat berada di posisi kedua. Petaka akhirnya datang pada lap ke-8. Saat sedang bersaing ketat di grup depan sirkuit yang dijuluki Cathedral of Speed ini, Veda mengalami crash yang memaksanya menyudahi balapan lebih awal. Kecelakaan ini sangat disayangkan, karena sebelum insiden di balapan utama, Veda memiliki modal performa yang sangat kuat, finish P5 di seri sebelumnya, dan punya peluang besar untuk kembali mengamankan podium. Veda dikabarkan tidak mengalami cedera serius, namun tidak bisa melanjutkan balapan. Veda Ega Pratama,
pembalap Indonesia di Moto3 mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan balap lebih dulu di seri Belanda, Minggu 28 Juni 2026. Veda alami high side di putaran ke-8 tikungan 45. Padahal dia memiliki balapan dan kecepatan yang sangat baik untuk bersaing di depan. Veda yang memulai dari posisi 7 punya start yang baik. Perlahan dia merangsek ke barisan depan, mempertahankan posisi ke-7. Pada putaran kedua, Veda melesat ke posisi ketiga. Sementara David Almansa jadi pemimpin balapan, posisi kedua ada Maximo Quiles. Veda berhasil merebut posisi pertama dari Almansa, tapi di tikungan 16, posisi pertama kembali diambil Almansa. Veda kabar terus memepet Almansa di putaran kelima, tapi sejak awal putaran ke-6, Almansa berusaha memperlebar jarak dari Veda. Suasana pedok masih dipenuhi rasa haru usai crash yang dialami Veda Ega. Di tengah kesibukan tim, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang langsung menghampiri Veda. Dengan wajah penuh rasa khawatir, ia tampak memberikan dukungan dan semangat setelah insiden tersebut. Momen singkat itu sontak memicu berbagai spekulasi di media sosial. Banyak yang bertanya-tanya, siapakah wanita tersebut? Apakah ia hanya seorang teman dekat atau memang sosok spesial di hati Veda? Hingga saat ini, belum ada informasi resmi yang mengonfirmasi hubungan keduanya. Namun, kehadiran wanita itu berhasil mencuri perhatian dan membuat banyak penggemar penasaran. Menurut kalian, apakah wanita cantik tersebut benar-benar pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mengikuti kabar terbaru seputar dunia balap dan Veda Ega. Usai mengalami crash di lintasan, Veda Ega tampak berusaha bangkit dari kekecewaan. Di tengah suasana yang masih menegangkan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Wanita tersebut terlihat memberikan semangat dan dukungan kepada Veda setelah insiden itu. Momen singkat tersebut langsung mencuri perhatian para penggemar dan memunculkan berbagai pertanyaan. Siapakah sebenarnya wanita itu? Apakah hanya seorang teman yang peduli atau sosok spesial dalam kehidupan Veda Ega? Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Yang jelas, dukungan yang diberikan wanita tersebut menjadi salah satu momen yang menarik perhatian setelah balapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ia hanya teman atau seseorang yang spesial bagi Veda? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar Veda Ega. Usai Veda Ega mengalami crash, perhatian publik justru tertuju pada kehadiran seorang wanita cantik yang datang menghampirinya. Ia terlihat memberikan dukungan dan semangat kepada Veda setelah insiden tersebut. Penampilannya yang menawan membuat banyak penggemar penasaran. Siapakah sebenarnya wanita cantik itu? Apakah ia adalah pacar Veda Ega atau hanya teman yang datang memberikan dukungan? Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi yang mengonfirmasi hubungan mereka. Karena itu, semua dugaan yang beredar masih sebatas spekulasi. Bagaimana menurut kalian? Apakah wanita tersebut hanya teman atau memang sosok spesial di hati Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Veda Ega. Momen haru terjadi usai Veda Ega mengalami crash di lintasan. Di tengah suasana yang penuh ketegangan, perhatian publik tertuju pada seorang wanita cantik yang tampak sangat terpukul melihat insiden tersebut. Dalam tayangan yang beredar, wanita itu terlihat emosional dan diduga sempat menangis setelah menyaksikan Veda Ega terjatuh. Ekspresinya membuat banyak orang ikut bersimpati dan bertanya-tanya, siapakah sebenarnya sosok wanita tersebut? Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai hubungan antara wanita itu dan Veda Ega. Karena itu, berbagai dugaan yang menyebutnya sebagai pacar masih belum dapat dipastikan. Yang jelas, momen tersebut menyita perhatian banyak penggemar dan menjadi salah satu kisah yang paling banyak dibicarakan setelah balapan. Menurut kalian, siapakah wanita cantik ini? Apakah hanya teman atau seseorang yang memiliki hubungan spesial dengan Veda Ega? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ke-7 klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen Belanda, Ahad 28/6/2026. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan klasifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan balapan. Dikutip dari laman MotoGP, Veda yang memulai balapan dari posisi ke-7 sempat menunjukkan performa menjanjikan pada awal balapan meski sempat turun ke posisi ke-9 pada akhir lap pertama.
Pembalap Honda tim Asia itu kemudian memperbaiki ritme balapan dan merangsek ke posisi kelima saat memasuki lap ketiga. Tidak lama berselang, Veda mampu menembus posisi 3 besar untuk ikut bersaing dalam kelompok depan. Memasuki lap keempat, Veda bahkan naik ke posisi kedua setelah melewati Máximo Quiles. Dia kemudian terlibat persaingan ketat dengan David Almanza dalam perebutan posisi terdepan. Namun, posisi Veda mulai menurun pada lap ke-7 setelah disalip Quiles dan Hakim Danish. Sebelum lap ke-7 berakhir, Veda turun ke posisi ke-8. Upaya Veda untuk kembali mengejar kelompok depan terhenti pada lap ke-8 setelah motornya tergelincir dan membuatnya tidak dapat melanjutkan balapan. Hasil di Assen membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin di papan klasemen Moto3 musim 2026. Quiles dan Hakim Danish berhasil merebut posisi kedua dari Veda. Tapi menjelang lurusan utama, Quiles melebar dan melorot 2 posisi. Veda kembali ke posisi ketiga. Tapi di putaran ke-7, Veda melebar dan turun sampai ke posisi 8. Tapi harus tenang, balapan masih panjang. Saat ini Almanza memimpin, Quiles kedua dan Danish ketiga. Veda sayangnya didorong turun sampai posisi ke-10 di putaran ke-7. Sayang Veda terjatuh di putaran ke-8 tikungan 45. Veda tampak baik-baik saja dan membawa motornya ke pit dan tidak melanjutkan balapan. Posisi Veda Ega Pratama pada klasemen Moto3 2026 melorot usai gagal menyelesaikan seri ke-10 di sirkuit Assen Belanda, Minggu 28 Juni 2026, sore WIB. Pembalap Indonesia itu tertahan di perolehan 82 angka. Wakil Honda tim Asia tersebut gagal mendekati rival dan didekati pesaing pada rivalitas menjadi Rookie of the Year. Meski urung naik podium, setidaknya 2 lawan Veda Ega Pratama bisa memetik nilai di Assen. Start dari peringkat 3, Brian Uriarte, Red Bull KTM Ajo, keluar trek sampai akhirnya finish di urutan 9. Begitu pula Hakim Danish, Eon Credit, MT Helmets, MSI. Sempat menempel 2 rider terdepan, dia mengakhiri lomba di belakang Uriarte. Dengan hasil ini, Uriarte masih memimpin daftar pendatang baru terbaik di klasemen lewat raihan 99 angka. Sementara Danish berada di belakang Veda Ega Pratama dengan raihan 79 poin. Start dari posisi 7, Veda Ega Pratama sempat turun ke urutan 9 pada awal lomba. Namun, insiden yang melibatkan Alvaro Carpe, Red Bull KTM Ajo, dan Adrian Cruces, CIP Green Power, kemudian membantunya naik tingkat. Veda Ega Pratama terus melesat hingga urutan ketiga, di belakang David Almanza, Liqui Moly Dynavolt Intact GP, dan Quiles, CF Moto Aspar Team. Sempat menyalip Quiles, sosok berusia 17 tahun itu, kemudian melorot hingga peringkat 11. Klimaksnya terjadi di tikungan 4 putaran ke-8. Veda terjatuh, sehingga mencatat DNF kedua di Moto3 musim ini setelah seri Amerika Serikat. Di depan, Quiles akhirnya mengungguli Almanza dalam persaingan 20 lap. Sedangkan Marco Morelli, CF Moto Aspar Team, melengkapi podium. Pebalap Honda tim Asia Moto3 Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan dan harus menyelesaikan race Moto3 Belanda lebih cepat. Pebalap Indonesia tersebut gagal finish setelah sempat bersaing di barisan depan. Sayangnya, Veda terjatuh di putaran ke-8, tikungan 45. Roda belakangnya selip dan motornya hilang kendali, membuatnya terjatuh dan harus kembali ke pit, tidak melanjutkan balapan. Momen menegangkan terjadi saat Veda Ega Pratama mengalami insiden di lintasan. Sebelum kecelakaan itu terjadi, Veda sempat menunjukkan performa yang kompetitif dan berusaha menjaga ritme balapan. Namun, sebuah insiden membuatnya kehilangan kendali hingga terjatuh. Tak lama setelah insiden tersebut, perhatian penonton tertuju pada seorang wanita yang segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap memicu rasa penasaran banyak penggemar. Meski begitu, identitas maupun perannya belum dapat dipastikan dari rekaman yang beredar. Beruntung, Veda tampak dapat bangkit dan mendapat penanganan sesuai prosedur keselamatan. Insiden ini menjadi pengingat bahwa balap motor merupakan olahraga dengan risiko tinggi, meskipun seluruh tim selalu mengutamakan keselamatan pembalap. Dukungan untuk Veda pun mengalir dari para penggemar yang berharap ia segera kembali dalam kondisi terbaik dan tampil kuat pada balapan berikutnya. Momen yang menyita perhatian terjadi saat pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, mengalami insiden di lintasan balap. Setelah berjuang memberikan performa terbaik, Veda terjatuh dalam sebuah insiden yang membuat penonton menahan napas. Sesaat setelah kejadian, seorang wanita terlihat segera menghampiri Veda. Aksinya yang sigap menjadi sorotan dan memunculkan banyak komentar dari para penggemar di media sosial. Dari rekaman yang beredar, wanita tersebut tampak memberikan perhatian kepada Veda sebelum petugas lintasan menangani situasi sesuai prosedur. Beruntung, Veda dapat memperoleh penanganan dengan cepat. Keselamatan pembalap tetap menjadi prioritas utama dalam setiap ajang balap, sehingga tim Predis dan Marshall selalu siap bertindak ketika terjadi insiden. Momen tersebut menuai simpati dari banyak penggemar. Mereka membanjiri kolom komentar dengan doa dan harapan agar Veda segera pulih serta kembali tampil kompetitif pada balapan berikutnya. Identitas wanita yang menghampiri Veda maupun peran resminya belum dapat dipastikan dari video yang beredar. Hindari menarik kesimpulan tanpa informasi yang telah dikonfirmasi.
Seri ke-10 Moto3 Belanda 2026 yang berlangsung di sirkuit TT Assen pada Minggu 28/6/2026 sore WIB menyajikan drama yang luar biasa campur aduk bagi pencinta balap tanah air. Pembalap muda berbakat asal Indonesia, Veda Ega Pratama, harus menyudahi perjuangan podiumnya lebih awal setelah mengalami kecelakaan di pertengahan balapan sepanjang 20 putaran tersebut. Rider andalan Honda Tim Asia yang baru berusia 17 tahun ini sejatinya sempat menunjukkan performa memekau dengan merangsek ke barisan depan, bahkan sempat memimpin jalannya balapan. Namun, nasib malang menimpanya pada lap ke-8 yang memaksanya kembali ke pit tanpa membawa poin. Sementara itu, podium tertinggi Moto3 Belanda berhasil diamankan oleh pembalap CFM Aspar Maximo Kiles setelah memenangkan duel sengit hingga garis finish melawan David Almansa. Detik-detik Veda Ega tembus P1 hingga crash. Memulai balapan dari posisi start ke-7, P7, Veda Ega Pratama sebenarnya melakukan peluncuran yang cukup baik. Namun, ketatnya tikungan awal Assen sempat membuat posisinya melorot ke urutan ke-9 pada akhir lap pertama, sementara Brian Uriarte memimpin di depan. Keberuntungan mulai berpihak pada Veda di lap kedua ketika Alvaro Carpe dan Adrian Cruces terlibat kecelakaan. Memanfaatkan celah tersebut, Veda langsung meroket ke posisi 6 dan secara luar biasa menembus posisi ketiga sebelum lap ketiga berakhir. Memasuki putaran keempat, pembalap asal Gunung Kidul ini tampil tanpa beban. Ia sukses menyalip Maximo Kiles untuk merebut posisi kedua, dan sesaat kemudian melakukan manuver agresif yang membawanya memimpin balapan di urutan pertama, P1, setelah melewati David Almansa. Sayangnya, Almansa langsung merebut kembali posisi puncak di tikungan 16. Ketegangan meningkat di lap ke-6 dan ke-7. Akibat mendapat tekanan masif dari Kiles dan Hakim Danish, posisi Veda sedikit melepar hingga terdorong turun ke urutan 8, lalu merosot lagi ke posisi 10. Petaka akhirnya benar-benar datang pada lap ke-8 di sekitar tikungan 45. Saat mencoba mengejar ketertinggalan di grup depan, roda belakang motor Honda NSF 250 RW milik Veda kehilangan traksi akibat slip. Motornya hilang kendali dan membuatnya tergelincir jatuh ke hamparan gravel. Momen emosional mewarnai akhir pekan Moto3 Assen 2026. Setelah mengalami insiden di lintasan, Veda Ega Pratama langsung kembali ke area pedok untuk menjalani evaluasi bersama tim. Di tengah suasana yang masih dipenuhi rasa kecewa, sebuah momen menarik justru mencuri perhatian banyak orang. Tak lama setelah tiba di pedok, seorang wanita muda berambut pirang terlihat menghampiri Veda. Dengan raut wajah penuh perhatian, ia menyapa dan memberikan dukungan kepada pembalap muda Indonesia tersebut. Keduanya terlihat berbincang singkat sebelum wanita itu meninggalkan pedok. Momen tersebut sontak menjadi sorotan para penggemar yang berada di sekitar pedok. Banyak yang mengabadikan kejadian itu dan membagikannya di media sosial. Tak sedikit yang memuji dukungan yang diterima Veda setelah mengalami insiden di lintasan. Terlepas dari momen tersebut, fokus utama Veda tetap tertuju pada proses pemulihan dan persiapan menghadapi balapan berikutnya. Dukungan dari tim, keluarga, dan para penggemar diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap muda Indonesia itu untuk kembali tampil kompetitif pada seri-seri selanjutnya. Kehadiran sosok yang memberikan semangat di tengah situasi sulit menjadi pengingat bahwa di balik kerasnya persaingan Moto3, dukungan moral juga memiliki arti penting bagi seorang pembalap. Para pendukung Veda pun berharap ia segera bangkit dan kembali menunjukkan performa terbaiknya di lintasan. Di tengah rasa kecewa usai insiden yang dialami Veda Ega Pratama di Moto3 Assen 2026, sebuah momen menghangatkan hati terjadi di area pedok. Seorang wanita muda terlihat menghampiri Veda dan menyampaikan kata-kata penyemangat. Meski hanya berlangsung singkat, gestur tersebut tampak memberikan dukungan moral kepada pembalap muda Indonesia itu. Veda menyambut sapaan tersebut dengan senyum dan berbincang sejenak sebelum kembali bergabung dengan tim untuk melakukan evaluasi. Momen sederhana itu menjadi perhatian para penggemar yang berada di sekitar pedok dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bagi seorang pembalap, dukungan setelah mengalami hasil yang mengecewakan atau insiden di lintasan tentu memiliki arti tersendiri. Kehadiran seseorang yang memberikan semangat dapat menjadi motivasi untuk bangkit dan kembali fokus menghadapi tantangan berikutnya. Veda Ega Pratama menutup sesi latihan Moto3 Belanda 2026 di sirkuit Assen dengan menempati posisi ke-20. Hasil tersebut memang belum cukup untuk mengamankan tiket langsung ke Q2, namun perhatian publik justru tertuju pada momen yang terjadi setelah sesi berakhir. Seusai kembali ke area paddock Honda Tim Asia, Veda tampak didatangi seorang wanita muda asal Belanda. Kehadirannya langsung menarik perhatian sejumlah penggemar dan kamera yang berada di sekitar paddock. Momen tersebut memicu berbagai spekulasi di media sosial mengenai identitas dan tujuan kedatangannya. Dalam video yang beredar, wanita tersebut terlihat menghampiri Veda dan menyapanya dengan ramah. Keduanya sempat berbincang singkat sebelum berfoto bersama. Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi yang menjelaskan identitas wanita tersebut maupun hubungan khusus dengan Veda Ega. Karena itu, klaim mengenai keduanya sebaiknya tidak disimpulkan tanpa konfirmasi.
Di sisi lain, fokus utama Veda tetap tertuju pada persiapan menghadapi sesi kualifikasi. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki peluang memperbaiki hasil melalui Q1 dan berusaha mengamankan tempat di Q2 demi memperoleh posisi start yang lebih baik pada balapan Moto3 Asen 2026. Dukungan penggemar Indonesia pun terus mengalir. Banyak yang berharap Veda mampu bangkit dari hasil praktis dan kembali menunjukkan performa terbaiknya saat sesi kualifikasi maupun balapan utama di Asen. Meski harus mengakhiri sesi praktis Moto3 Belanda 2026 di posisi ke-20, Veda Ega Pratama tetap mendapat dukungan besar dari orang-orang di sekitarnya. Salah satu momen yang menarik perhatian terjadi sesaat setelah pembalap Honda Tim Asia itu kembali ke area paddock. Veda diketahui sedang fokus mempersiapkan diri menghadapi sesi kualifikasi berikutnya. Seorang wanita muda terlihat menghampiri Veda dan memberikan semangat setelah sesi berakhir. Keduanya tampak berbincang singkat dengan suasana hangat sebelum berpisah. Momen tersebut kemudian menjadi sorotan para penggemar yang berada di sekitar paddock dan ramai diperbincangkan di media sosial. Bagi Veda, hasil praktis bukanlah akhir dari perjuangan. Pembalap muda Indonesia itu masih memiliki kesempatan untuk bangkit melalui sesi Q1 demi memperebutkan tiket menuju Q2. Dengan pengalaman yang terus bertambah dan dukungan dari tim serta para penggemar, Veda diharapkan mampu menunjukkan performa terbaiknya di sirkuit Asen. Honda Tim Asia mengungkap penyebab utama pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama gagal lolos langsung ke sesi kualifikasi kedua Q2 Moto3 Asen 2026. Insiden kecelakaan pada awal sesi latihan membuat Veda kehilangan hampir seluruh waktu untuk mencatatkan lap terbaik. Veda Ega Pratama hanya mampu menempati posisi ke-23 pada sesi latihan Moto3 GP Belanda yang berlangsung di sirkuit Asen, Jumat 26/6/2026. Hasil tersebut membuatnya harus memulai perjuangan dari sesi Q1 untuk memperebutkan tiket ke Q2. Manajer Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama menjelaskan, kecelakaan yang dialami pebalap Gunung Kidul itu terjadi di sektor cepat lintasan, sehingga berdampak besar terhadap persiapannya. Veda mengalami kecelakaan besar di bagian trek yang cepat pada awal sesi latihan, sehingga ia kehilangan hampir seluruh sesi, kata Hiroshi Aoyama dalam keterangan resminya, Sabtu 27/6/2026. Aoyama menambahkan, kondisi cuaca yang sangat panas pada siang hari turut menyulitkan para pebalap mengendalikan motor di sirkuit Asen. Menurutnya, suhu lintasan yang tinggi menyebabkan banyak pebalap mengalami kecelakaan sepanjang sesi latihan. Hari pertama di Moto3 dengan kondisi yang sangat baik di pagi hari, tetapi siang harinya menjadi sangat panas. Suhu tersebut menciptakan kondisi yang sulit dan kita melihat banyak kecelakaan selama sesi tersebut, ujarnya. Setelah kecelakaan, tim teknis berupaya memperbaiki motor Veda agar bisa kembali ke lintasan. Namun, performa motor disebut tidak lagi optimal, sehingga menyulitkan Veda memperbaiki catatan waktunya. Kami memperbaiki motornya, dan ia bisa kembali ke trek, tetapi performa motornya tidak persis sama seperti sebelumnya, sehingga ia tidak bisa memperbaiki catatan waktunya, tuturnya. Sementara itu, Aoyama juga menyoroti perkembangan rekan setim Veda, Zen Mitani. Menurutnya, pebalap asal Jepang tersebut mulai memahami karakter sirkuit Asen dan masih berpeluang meningkatkan performanya pada sesi kualifikasi. Untuk Mitani, menurut komentarnya, ia sekarang lebih memahami trek tersebut. Ia masih mempelajari Asen, tetapi ia telah menemukan arah untuk melaju lebih cepat. Besok, kita akan melihat seberapa banyak ia bisa meningkatkan performanya selama kualifikasi, tuturnya. Harapan pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama untuk langsung melaju ke sesi Q2 Moto3 Asen 2026 harus pupus setelah hanya mampu menutup sesi praktis di luar 14 besar. Hasil tersebut membuat rider Honda Tim Asia harus berjuang lebih dulu melalui sesi Q1 demi memperebutkan tiket menuju Q2. Berdasarkan jalannya sesi latihan, penyebab utama Veda gagal lolos langsung ke Q2 adalah catatan waktu terbaiknya belum cukup kompetitif dibanding para rival. Meski sempat menunjukkan peningkatan pada beberapa sektor lintasan, akumulasi waktu putarannya masih belum mampu menembus zona aman 14 besar. Selain itu, persaingan Moto3 di Asen berlangsung sangat ketat. Selisih waktu antar pembalap hanya terpaut beberapa per 10 hingga 1/100 detik, sehingga kesalahan kecil di satu sektor saja dapat membuat posisi langsung melorot beberapa peringkat. Kondisi ini membuat Veda kehilangan kesempatan untuk mengamankan tiket otomatis ke Q2. Meski demikian, peluang Veda belum sepenuhnya tertutup. Pembalap asal Indonesia itu masih memiliki kesempatan bangkit melalui sesi Q1. Jika mampu menjadi salah satu pembalap tercepat di Q1, Veda tetap berhak melanjutkan perjuangan di Q2 dan memperbaiki posisi start untuk balapan utama Moto3 Asen 2026. Performa Veda juga menunjukkan bahwa kecepatannya saat simulasi balapan masih cukup menjanjikan. Tim Honda Tim Asia diyakini akan melakukan evaluasi terhadap setelan motor agar Veda bisa tampil lebih kompetitif pada sesi kualifikasi berikutnya. Dukungan para penggemar Indonesia pun diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi pembalap berusia muda tersebut untuk bangkit di Asen.